Siapa yang tak tahu daun sirih? Ya, daun sirih dikenal banyak sekali mengandung manfaat. Bahkan, sejak lama, daun yang berwarna kasih hijau ini dipakai untuk obat, mulai dari batuk, sariawan, hingga masalah kewanitaan. Selain diolah untuk kesehatan, daun sirih juga ternyata bisa dikreasikan sebagai kuliner yang punya nilai ekonomis. Ibu-ibu di kampung daun sirih Neglosari, Tangerang, Banten misalnya, dengan memanfaatkan banyakan tanaman daun sirih, para ibu-ibu rumah tangga menjadikan daun sirih sebagai olahan keripik. Hampir setiap harinya, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tani wanita ini memanen daun sirih yang ada di halaman rumah-rumah warga. Daun-daun tersebut dikumpulkan untuk diracik sebagai bahan pembuatan keripik. Prosesnya juga mudah sekali. Setelah proses pembersihan, daun sirih pilihan tersebut direbus beberapa menit. Lalu, daun yang sudah direbus ini dijemur hingga mengeras dan berwarna kecoklatan. Usai penjemuran, daun kemudian dibalurin campuran bumbu dan terigu untuk digoreng. Ada beberapa varian rasa, mulai dari rasa jagung balado hingga rasa original. Dalam sehari-hari, ibu ini bisa memproduksi 50 hingga 100 kemasan olahan kuliner keripik daun sirih. Pemilihan daun sirih sengaja dilakukan karena dinilai paling banyak mengandung kesehatan. Selain daunnya, air rebusan daun sirih juga bisa dikonsumsi untuk obat batuk dan menghilangkan bau badan. Diproduksi sejak tahun 2019, keripik daun sirih ini juga sudah melalui proses uji laboratorium sehingga aman untuk dikonsumsi. Kan hampir kalau 1 kilo ya, itu 2 jam. Prosesnya. Ya, tapi kalau jemur sirinya agak lama. Hampir kalau panasnya nggak ada, kan kadang-kadang hujan atau enggak cuacanya kayak gini. Itu hampir 2 hari proses jemurnya. Sekali jemur kita 1.500 helai sirih. Dari segi ekonomi membantu. Kita bukan hanya kelompok kampung ibu-ibu kos ini ya kelompoknya, tapi lebih kepada warganya yang menanam sirih. Jadi kita berikan bibit sirihnya ke warga, terus warga membesarkan sirih itu sampai dia merambat, lalu kita beli. Itu nilai ekonomis buat warga. Kalau kita pasarkan, dapatlah ibu-ibu kos ini. Pembibitan daun sirih dilakukan secara berkala agar ada regenerasi pohon-pohon sirih yang sudah layu sehingga proses panen bisa terus berlanjut dalam jangka panjang. Nah, hebatnya, meski menggunakan median tanah, proses pembibitan dilakukan tanpa penggunaan pupuk kimia. Hanya saja perlu pengawasan ekstra agar batang pohon sirih yang baru ditanam tidak layu. Nantinya bibit pohon sirih tersebut disebar ke rumah-rumah warga. Selain untuk penghijauan, pohon yang sudah besar bisa punya nilai ekonomis juga, di mana daun pohon sirih yang sudah besar dipanen dan dibeli oleh kelompok tani wanita. Namanya kampung sirih, kampung olahan sirih. Nah, dari sirih itu kita coba membuat cemilan yang sehat, yang nggak cuma sekedar untuk makanan ringan, tapi juga untuk menjadikan makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, kita butuh bahan olahannya, jadi alhamdulillah kita bibitkan sirih-sirih itu, lalu kita salurkan kepada warga untuk mereka menanam sirih. Nantinya dari hasil tanam mereka yang tanam itu akan kita beli untuk bahan olahan keripik daun sirih. Sirih sendiri aneka macam, banyak. Ada yang sirih merah, ada sirih hijau, yang paling langka itu sirih hitam. Ini kita belum sependapat. Sirih kuning, ada sirih gading juga untuk hiasan, tanaman hiasan. Tapi bahan baku utama daripada keripik daun sirih yaitu sirih hijau, sirih yang biasa dipakai oleh nenek-nenek kita untuk nyirih atau nyepah. Ini yang bisa dipakai untuk bahan utama keripik daun sirih. Insya Allah bisa dikonsumsi karena kita juga sudah coba di uji lab, semua aman, artinya hasil labnya kita aman. Kita juga sudah dapat PIRT menandakan bahwa produk ini bisa dipasarkan di kalangan luas dan juga Pemasaran keripik daun sirih saat ini masih sebatas penjualan online. Setiap kemasan dijual dengan harga Rp12.000. Dalam sebulan, omset yang diraup bisa mencapai Rp2 juta. Dari Tangerang, Muji Platu Marisa, kontributor Sinpo TV melaporkan.